Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi ya setelah Jumatan tadi. Kita Jumatan di masjid apa tadi ya, Hidayah nggak salah deh, di daerah Cikarang Barat. eh Saat ini kondisinya udah nggak terlalu panas kayak tadi teman-teman, agak sedikit mendung juga. Dan di sebelah kiri kita ada rumah sakit Kadang Medika, Kadang Medika 1 nggak salah ya. Yang keduanya di Tambun. Oke, kita lanjut lagi yuk. Gimana keadaan jalur Pantura menyambut mudik Lebaran 2026 ini, seperti apa keadaannya? Ayo kita lanjut lagi. Oke teman-teman, di depan kita itu sebelah kiri ya ada terminal Cikarang. Nah ini kebetulan, wah pom bensin ya. Oh ya, pom bensin Pertamina, berarti pom bensin ke 11 dari Cawang. Ini kita ambil kanan aja ya. Lurus sih bisa sih. Cikampek, Jawa Tengah, Pantura. Oke, kita ambil kanan aja. Kita ikutin pelang ya. Jadi mungkin jalur-jalur ini yang nantinya akan sering dilewati para pemudik. Jalur utama sih lebih tepatnya. Jadi ya kita ikutin aja jalurnya. Astagfirullah. Nah kondisinya jalannya banyak tambelan-tambelan. Tuh. Ya, mungkin nanti pas Hamin berapa gitu, ini truk-truk kontainer, truk-truk barang, truk-truk fuso udah nggak ada ya teman-teman. Nah ini sebelah kiri kita nih ada Masjid Al Mukarromah Cikarang. Biasanya di situ juga dijadiin salah satu tempat ngeres tuh buat para pemudik nanti. Oke, kita sampai di SGC, Sentra Grosir Cikarang. Nah, ini keadaannya mungkin kalau malam ya, subuh lah. Di sini juga udah rame nih. Karena apa ya, aktivitas pasar. Oh iya, jadi just sharing lagi teman-teman. Mungkin untuk saat ini keadaan di Jakarta dan sekitarnya, jadi kalau malam ya, terutama di mal-mal atau di pasar-pasar itu udah sangat padat. Nah jadi semalam tuh kebetulan tuh kita lewat TGC tuh, yang tadi kita lewatin. Wih ternyata macetnya parah. Gak ngerti deh macet kenapa, tapi padahal situ udah ada petugas yang mengatur lampu merah, tapi ya nggak ngerti juga ya, masih padat banget. Dan di sebelah kiri kita nih ada posko juga nih, pas di lampu merah SGC. Ya ambil kiri yuk. Nah, oke.
Uh, uh. Nah jadi tadi apa ya, full eh, full dari videonya mungkin lumayan tadi ya, durasinya hampir 1 jam lebih. Jadi nanti kita ini akan kita cut ya, jadi kita cari momen-momen yang bagus-bagus aja sih. Aduh, bumpy. Oke, kita masuk ke daerah Pilar, Sukatani. Lebih tepatnya nih, kita kalau di depan ke kiri itu ke arah Sukatani, Pebayuran, terus bisa ke arah Muara Gembong. Ujungnya Bekasi itu, pinggir laut. Nah, ini keadaan jalurnya itu seperti ini ya teman-teman. Sepi banget sih untuk jalur sekarang ini ya. Tapi ya karena keadaan jalannya yang aspal, terus nanti ganti pakai beton, pakai apa namanya, ya betonan lah, cor-coran kayak gitu. Jadi memang kondisinya nggak rata ya. Nah terutama di jalan aspalnya ini nih teman-teman, nih banyak ya tambel-tambelan nih. Tuh, Siniti, Cikarang International City. Nah ini banyak perumahan-perumahan baru ternyata di sini. Oke, kita dapat satu pom bensin lagi nih, jadi ya total ada 12 ya. 12 pom bensin dari Cawang menuju Pantura. Saat ini kita berada di Sukatani, Cikarang. Nah ini sih sebenarnya udah masuk Pantura belum? Udah sih. Oh belum ya, masih Kabupaten Bekasi. Nah, ini banyak tuh sambungan. Tapi kalau udah aspal kayak gini sih enak sih. Jadi Cikarang sendiri itu saat ini banyak banget perumahan-perumahan baru ya. Mungkin karena pertumbuhan masyarakatnya dan di sini juga banyak pabrik ya. Jadi banyak perumahan-perumahan subsidi sih. Yang notabene para perantau tuh yang ada di sini tuh. Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang. Di depan nanti ada stasiun Lemah Abang ya teman-teman. Oh iya, Cikarang sendiri saat ini ya udah terjangkau, udah terkonek dengan apa namanya, KRL. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Cikarang nih, mau akses KRL ke Jabodetabek sih udah bisa ya dari stasiun Cikarang tadi yang ada di SBC. Cuman dengar-dengar katanya mau update nih, mau update sampai ke Karawang. Nah tuh di depan tuh bisa teman-teman lihat. Nah depan kita tuh stasiun Lemah Abang nih. Nah ini juga jadi salah satu titik kemacetan nih. Kalau jam-jam rawan nih, jam-jam premier, stasiun Lemah Abang. Oke, kita lanjut lagi yuk.
Cikarang panas saat ini, teman-teman. Aduh, tuh banyak sambungan-sambungan. Yo, uh, woi. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita masih berada di Jalan Raya Lemah Abang. Nah ini di sebelah kiri kita tuh kita dapat satu pom bensin lagi. Lebih tepatnya ini kita masuk ke daerah Rengas Bandung. Ya, Rengas Bandung, Jalan Raya Lemah Abang. Berarti kita nggak jauh lagi, kita udah sampai perbatasan Cikarang Karawang. Kondisi jalannya sih mulus. Cuma yang perlu teman-teman waspadai adalah mulus tapi ya kayak gini teman-teman tuh, bergelombang tuh. Jadi karena memang sering dilaluin truk-truk gede dengan muatan-muatan yang cukup besar, jadi agak gelombang. Sama ini satu lagi, warlock sini teman-teman yang harus diperhatiin kalau teman-teman lewat sini, yang harus waspada tuh. Jadi warlock sini kebanyakan tuh lawan arah kalau mau putar balik. Jadi mereka motong tuh. Jadi lawan arah dulu, baru tuh motong. Ya semoga nanti pas di ramai-ramainya waktu mudik ada petugas yang bisa ini ya, bisa handle ya. Apa. Nah kayak gini nih, tuh banyak dong keluar nih. Tuh kan. Aduh. Yang memang harus diwaspadin kayak gitu teman-teman tuh. Kadang kalau kita ngeleng sedikit aja, aduh. Nih, putaran-putaran kayak gini memang agak-agak horor. Tapi untuk jalur sini bisa dibilang mulus banget sih tuh. Nah jadi mungkin teman-teman yang udah melewati Cikarang ya SGC ini bisa digaspol nih kayaknya nih. Yang tadi sebelum Cikarang, nah tuh kayak gitu tuh lawan-lawan arah tuh teman-teman tuh. Op. Ah. Tuh kan, nyebrang aja tuh. Nah tadi juga di mana sebelum SGC Cikarang ya, banyak sambungan beton cor-coran tuh yang banyak berlubang ya. Nah ini juga sama gitu. Tengahnya juga berlubang juga tuh. Jadi hindarilah jalur-jalur tengah ya teman-teman. Untuk jaga-jaga aja karena lubangnya lumayan dalam. Dan tadi kita sempat ketemu juga, berpapasan juga ya. Bukan berpapasan tapi barengan juga nih sama ada beberapa pemudik yang memang sudah berangkat dari hari ini, Amin 7. Nah ini kayak mudik juga nih tuh. Masya Allah, hati-hati Pak. Ya Allah, semoga selamat sampai tujuan. Nah, jalurnya asik sih. Nah biasanya di sini tuh
kalau udah mendekati apa ya, mendekati Lebaran di sini juga banyak pos-pos dadakan ya teman-teman. Jadi biasanya itu dari warlock sini itu mereka berinisiatif untuk menyediakan tempat ngeres. Ya karena memang bisa dikatakan nih jalur sini tuh udah bisa apa ya, bisa dikatakan jalur mulai ini tuh, mulai perjalanan yang sesungguhnya. Ah ini bumpy, wow. Aduh. Ah nih kita ketemu beberapa pemudik juga nih yang udah berangkat tuh. Semoga selamat ya yang berangkat hari ini, diberi kelancaran. Allahu Akbar. Nah itu warning tuh teman-teman, jadi di tadi jembatan itu tuh bumpy-nya parah. Jadi harus hati-hati tuh sebelum masuk perbatasan Karawang ya teman-teman. Ada jembatan tuh, jembatan juga lumayan parah. Nah, ini sebelah kanan kita tuh tambulan semuanya nih. Tuh, keadaan jalannya tuh seperti ini tuh. Oke, di sebelah kiri ada pos apa namanya? Pos mudik ya. Cikampek 29 kilo, Cirebon 150, Tegal 217. Mana lagi tuh? Dan kita masuk ke Kabupaten Karawang. Ya. Assalamualaikum. Kita masuk ke Kabupaten Karawang teman-teman. Assalamualaikum, ya sohibul wilayah. Oke. Selamat datang di Karawang. Nah, ini Tanjung Pura ya. Jadi di sini tuh biasanya sih rame sih kalau udah sampai sini. Nah, ini posko banyak nih teman-teman tuh. Di sebelah kiri kita banyak posko mudik juga nih. Banyak pos siaga lebaran juga. Ini kita tuh ke kiri tuh ke Rengas Dengklok ya teman-teman. Ke kiri ke Rengas Dengklok, lurus ke Karawang Kota. Bisa ke Karangpawitan juga, Cikampek bisa, terus ke mana namanya? Pasar apa sih namanya, lupa nih. Kosambi. Dan ini kita di depan nih ambil kiri ya, jadi kita via lintas Karawang, lintas luar. Jadi biasanya kalau pemudik sih dibuang ke sini nih, ke kiri nih, nggak via kota nih. Ya, meskipun via kota juga bisa, tapi biasanya pemudik itu dibuang ke kiri. Karena di lampu merah depan aneh ini. Nah di sini nih kita ambil kiri. Nah nih, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah kiri. Oke, kita masuk lintas luar Karawang ya teman-teman. Nah di sini nih biasanya nih udah mulai banyak nih warung-warung dadakan nih kalau mau lebaran nih, tempat-tempat ngeres. Tuh, kalau saat ini sih banyak yang juga apa namanya, tukerin duit. Nanti kayaknya ganti device dulu deh depan deh. Karawang. Biasanya kita kalau sini nih suasananya hijau nih. Wah, masya Allah, sebelah kiri tuh. Kita ganti device dulu deh, biar teman-teman juga bisa ngerasain vibes-nya kanan kiri kita ya. Kita ganti device 360 dulu ya. Wait. Kita cari tempat berhenti dulu nih, cari yang adem dulu nih, kemana ya? Aduh. Oke, sini aja dah. Nih, bawa pohon nih.
Uh. Udah disiapin tuh tempat-tempat ngeres tuh. Biasanya sini tuh yang terkenal tuh apa? Es kopior. Es kopiornya banyak sini nih biasanya nih. Oke teman-teman, kita udah ganti device ya. Aduh. Jadi biar teman-teman ngerasain nih si apa namanya? Vibes-nya di Kerawang, masuk Kerawang lingkar luar ini seperti apa. Dan biasanya di sini tuh udah banyak orang jualan es kopior nih. Aduh, mana Jumat panas cetar kayak gini ya kan es kopior, Masya Allah. Yuk kita lanjut lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh udah mulai banyak tempat-tempat ngeres sih sebenarnya. Nah ini di depan nih sebelah kiri kita nih biasanya jadi salah satu tempat istirahat favorit sih. Nah di sebelah kiri kita nih Masjid An-Nur. Nah di sini banyak nih biasanya nih buat tempat ngeres. Waduh, pemadam banyak banget. Ada apa nih? Nah ini jalannya kayak gini teman-teman nih, tambulan-tambulan. Aduh, kita santai aja deh karena emang tambulannya lumayan tinggi tuh. Aduh ya Allah. Tuh. Wah, lagi kondisi padinya habis dipanen ternyata, jadi sayang banget ya view-nya tuh. Biasanya sini laut sini tuh hijau semua, bisa refresh mata. Di sebelah kanan juga udah siap panen tuh. Oh banyak apa ya, tempat-tempat ngeres sih di sini tuh. Tuh ada yang lesehan, ada yang apa namanya pakai tikar gitu. Tuh es kopior. Nggak tahu ya kopior beneran apa enggak ya, karena emang kopior kan lumayan mahal. Apa kopior yang cuman dari jelly ya nggak tahu lah ya. Yuk kita lanjut lagi. Kondisi lingkar luar Karawang menuju Cikampek nih, keadaannya seperti ini. Yuk kita let's go. Oke teman-teman, kita sampai di pom bensin ya, pom bensin pertama di lingkar luar ini ya. Jadi ini salah satu pom bensin yang berada di lingkar luar Kerawang. Berarti kalau dari Cawang tadi sampai sini kita total tuh kita bertemu dengan 12 ya kalau salah ya. 12 atau 13 gitu kalau salah. Mungkin bisa dikoreksi teman-teman yang nyimak dari awal video ini. Oh nggak salah sih 12 ya, 12 pom bensin. 12 pom bensin, selnya tuh 2 oh nggak salah. Terus Vivonya 1. Jadi totalnya untuk pom bensin itu sekitar 15 pom bensin. Nah ini jalannya bumpy dan sini sambungan apa namanya, sambungan corannya tuh jalannya juga lumayan, jaraknya lumayan jauh nih.
Jadi buat teman-teman yang kondisi bannya atau biasanya siapa ya, lahar atau konstir kurang bagus, kurang sehat, hati-hatilah. Karena ini lumayan goyang banget sih pastinya kalau lewat sambungan-sambungan yang jedanya tuh lumayan jauh. Nah di depan tuh kayaknya mendung deh. Wih, masya Allah, kita ketemu dengan yang hijau-hijau teman-teman nih. Akhirnya ketemu yang hijau-hijau juga. Kangen sih, pengen ke Jogja lagi via apa sih, Pejagan tuh, Pejagan via Bumi Ayu tuh. Karena kita udah beberapa tahun ke Jogja tuh nggak pernah lewat situ. Nantilah, insya Allah tahun ini kita mau ke Jogja lewat jalur itu lagi ya. Dan terus kita juga rencana nanti mau ke Bromo ya, mungkin kalau nggak bulan depan sih kalau nggak salah ya. Nanti nunggu Mbak Dian dapat libur, dapat off banyak, nanti kita mau ke Bromo juga sih. Nah teman-teman, kita sampai flyover nih, jadi kalau lewat bawah bisa juga nih, jadi ambil kiri ya tadi, jadi kita nggak naik flyover, itu bisa juga. Aduh, tembusnya ke jalan raya Pantura juga sih, tapi mungkin jarak tempuhnya tuh lumayan lama karena lewat jalur kampung. Dulu pernah waktu ke Jogja via jalur itu tuh ke kiri, cuman kita ya memang melewati jalur kampung, jadi nggak bisa cepet sih, lamanya mungkin di situ. Tapi bisa dikatakan lebih pendek jalurnya ya, tapi gitu kita nggak bisa bawa bawa kendaraannya, nggak bisa kenceng. Jadi kita lewat jalur utama aja ya teman-teman. Jadi biar tahu juga nih keadaan jalur Karawang ini seperti apa. Masya Allah. Yuk kita kayak mau lagi. Oke teman-teman, nih di depan nih kalau nggak salah Sumarekon Karawang ya. Nah jadi di sini tuh warlock sini tuh kalau mau putar balik tuh lawan arah kayak gini nih. Aduh, tuh, aduh, malah bawa bocah lagi, kagak pakai helm lagi. Ya di depan nih Sumarekon Karawang. Jadi kayaknya kalau lewat jalur ini nih, kalau siang-siang atau sore ya, anginnya lumayan gede. Nah nih tambelan-tambelan tuh. Yang bikin capek sih sebenarnya jalur-jalur kayak gitu ya teman-teman ya. Astagfirullah. Tuh. Hati-hati. Lagi ada pemotongan rumput. Oke. Nah ini kita udah sampai Sumarekon nih teman-teman, sebelah kiri nih. Nah nih Sumarekon Karawang. Gila ya, Sumarekon di mana-mana sekarang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita udah sampai di pertigaan ya, pertigaan apa deh namanya. Jadi kita kalau tadi lewat lintas kota Karawang tuh tembusnya di sini. Oke, kita ambil kiri. Kalau ke kanan kita balik lagi ya, dan ini ada pos BNPB nih teman-teman di sini. Pos mudik ya, posko mudik ya.
Nah di sini udah mulai padat nih, karena memang jalurnya jalur nasional ya, jalur utama nih, Cikampek Karawang. Oh, oh, oh. Tapi emang sih ya teman-teman kalau mau via jalur sini nih, Pantura ya lebih tepatnya, enak tuh jalan subuh sih kalau menurut kita ya. Habis subuh nih kita jalan nih, karena yang pertama kita di daerah Cikarang tadi tuh, nanti sebelah kanan kita terminal Kalari ya teman-teman. Jadi kalau jalan subuh kita di mana, di Cikarang, pokoknya di Bekasi lah. Dari Bekasi Cikarang tuh kita nggak ketemu macet, adem, enak gitu. Jadi nyampe sini tuh udah ya paling sejam sih biasanya ya. Kalau dari mana, Cawang ke Karawang tuh sejam lah. Ya taruhlah paling lama 2 jam lah. Jadi memang nggak terlalu ramai. Begitu adem. Nyampe sini aja nih paling sampai Pantura nih musuhnya ya itu, kita depan-depan tuh Matahari itu ya kan. Cuman balik lagi ya, kita harus ekstra hati-hati karena di Pantura itu ya jalannya yang monoton ya. Jalannya ngebosenin, jalur ngebosenin, tapi memang paling cepat menuju ke Jawa Tengah. Apalagi kita udah menginjak daerah Indramayu tuh, Indramayu, Cirebon Kabupaten, itu ujian terbesar tuh. Kadang kita ngantuk lah, karena memang bete-nya jalanan yang kayak gitu-gitu aja kan. Kadang suka microslip lah, itu kalau microslip tuh yang harus apa ya, dihindarin. Gimana caranya tuh biar kita nggak microslip, karena bahaya banget ya kalau sampai microslip. Ya paling salah satu untuk menyiasati kita nggak microslip ya, kita partner kita nih atau yang kita bonceng harus aktif dah tuh. Kalau misalkan yang kita bonceng juga ngantukan juga, ya udah mendingan cari hotel dah yang terbaik, cari tempat penginapan, nggak usah dipaksain ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita kalau ke kanan tuh sampai ke arah Walahar ya. Karawang dan Cikarang itu kayaknya nggak jauh-jauh beda ya teman-teman. Karena memang masih kota industri ya, banyak pabrik, terutama di daerah Dauan ya kalau di Karawang. Jadi di sini pun banyak perumahan-perumahan yang murah, bisa dikatakan murah ya. Nah kondisi jalannya seperti ini teman-teman, jadi ya masih baik-baik saja sih, cuman memang terdapat beberapa aspal yang berlubang. Nah nih tuh, harus hati-hati deh tuh. Dan dari tadi kita ketemu jalur ini dari lintas luar, lintas dia lintas luar Karawang, itu pom bensin kita 2 atau 3 kali tuh ketemu berada di sebelah kanan jalan. Jadi ada 3 kali tuh tadi kita ketemu pom bensin, cuman adanya di sebelah kanan, yang nggak di sebelah kiri teman-teman. Dan tadi kayak kemarin ya, semalam sempat kita lihat juga di beberapa sosial media atau beberapa berita. Ternyata memang dari kemarin arus mudik itu udah mulai kelihatan, terutama di beberapa stasiun, beberapa terminal ya teman-teman. Dan pemudik motor juga banyak sih. Nah ini tadi teman-teman nih, kalau misalkan tadi yang flyover mana, Karawang itu, kalau kita ambil kiri keluarnya di sini nih.
nih keluar di sini. Tapi ya jalannya gitu, kita harus motong lewatin jalur warlock, nggak bisa kenceng-kenceng. Jadi lanjut lagi ya, jadi si pemudik motor itu mereka udah memulai perjalanan mudiknya itu dari kemarin. Jadi ada beberapa, ya nggak banyak sih, tapi apa ya, dibandingkan dengan ya mungkin dari mereka itu salah satunya yang kerjaannya mungkin usaha ya teman-teman. Karena memang kalau misalkan dari pekerjaan yang office hour atau dunia perkantoran kayaknya belum dapat cuti deh. Cuti bersamanya nanti Selasa, kalau nggak salah Selasa, Rabu apa Selasa gitu, minggu depan. Jadi yaudah buat mereka para pengusaha yang memang hari kerjanya atau hari libur itu fleksibel ya, bisa mereka atur sendiri ya, memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik mulai kemarin. Aduh, ibu mana bawa bocah, kalau pakai helm di tengah pelan aja, aduh. Oke teman-teman ya, ini sebelah kiri kita nih baru ketemu pom bensin pertama dan ada posko mudiknya juga tuh. Jadi setelah tadi rest area pom bensin, rest area yang di lingkar luar Kerawang, nah itu baru itu tuh ketemu lagi tadi tuh. Jadi posisinya tuh nggak jauh dari si tadi tuh yang keluar jalur alternatif di Kerawang tadi tuh, yang underpass. Oke, maafin deh teman-teman kalau misalkan emang ngomongnya ngaco ya, kadang gimana ya, jalannya sepi banget. Enak sih, asli enak tuh. Jadi mungkin kalau misalkan kondisi jalur mudik kayak gini nggak berasa mudik ya, jadi kayak touring aja. Survive mudiknya tuh nggak berasa kalau jalan lancar kayak gini. Karena yang udah mudik tuh ya macet-macetan, udah pasti udah siapa macet-macetan. Dan kita tahun ini nggak mudik ya, jadi mudiknya nanti nih setelah Lebaran. Itu pun ke Malang sih touring. Cirebon 167, Semarang 369, Surabaya 674 kilo. Surabaya waktu itu 2 hari. Iya 2 hari. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, jadi mungkin yang baru gabung ya, kayaknya kita update jalur mudik Pantura 2026 ini, kita nggak tahu ya kita mau sampai mana nih. Tapi kayaknya kita nggak jauh deh, kita sampai Cikampek. Ini sih masih Cikampek ya, apa Subang? Mungkin nanti kita ambil dari perbatasan itu aja ya, perbatasan Subang kali ya. Karena memang nanti kita bakal bikin update lagi H-3 atau H-2 kondisi jalur mudik ini tuh seperti apa. Dan rencananya sih kita kalau misalkan memang waktunya keburu, kita mau bikin juga nih jalur via selatan. Kalau ini kan jalur via utara nih.
Itu pun kalau waktunya memang dapat. Ya, kita lihat gimana nanti aja ya teman-teman. Tapi untuk hari ini perjalanan kita tuh bisa dikatakan lancar ya, ramai lancar lah. Jadi memang tadi ada beberapa jalan yang kita temuin tuh banyak tambelan. Terus nah ini kayak gini nih, banyak lubang. Masih ada beberapa sih, nggak begitu banyak, tapi ya buat jadi referensi teman-teman nih nanti ketika melakukan perjalanan mudik di daerah-daerah mana aja yang harus teman-teman waspadai. Ya sebenarnya sih semua daerah harus tetap waspada ya, karena memang kita nggak tahu yang namanya di jalan ya. Nah ini di depan kita nih, kita ketemu satu pom bensin lagi teman-teman, Maskar Purwosari. Jadi udah ada berapa? 14 pom bensin dari Cawang yang kita temuin nih sampai di Cikampek ini. Masuk ke sini sih jauh udah enak ya. Namanya nih kita penasaran nih, kita mau bener masuk ke daerah Subang, bakal seperti apa keadaan jalurnya. Tapi memang di sini banyak posko mudik ya, buat istirahat ataupun sebagainya. Nah ini asik sih jalurnya tuh, aspalnya juga enak. Oh tapi tetap aja sih ada aspal-aspal yang tambelan juga. Oke. Nah ini kita ke kiri nih, ke stasiun Dauan. Kita masuk ke Cikampek ya. Masuk ke Cikampek. Masih banyak juga telolet. Bukannya udah nggak boleh ya? Uh, hati-hati. Nah ini kita ke kanan nih, bisa ke tol Jakarta juga nih. Purbalonyi bisa, Jakarta Cikampek bisa. Nah, kanannya bisa nih. Cirebon Jawa Tengah. Cuman kayaknya tahun ini yang jadi sponsor ya. Sponsor kayaknya Polres atau apa kayaknya Polri lah ya. Itu kayaknya Aquaviva deh. Karena kemarin di daerah Baraja pun penunjuk arahnya pun sama tuh, Aquaviva juga. Oke teman-teman, kita di sebelah kiri ada pom bensin lagi nih, tapi nggak begitu besar ya, kecil. Jadi total ada 15 pom bensin dari Cawang sampai ke Cikampek ini. Di depan ada Sun Medical Center, rumah sakit baru kayaknya nih.
Baru apa baru ngeliat? Nah, di seberangnya ada RSU Saraswati. Aduh, 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 ngapain ini mobil? Hmm, 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 hmm. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita sampai di depan tuh stasiun Cikampek ya. Jadi stasiun Cikampek, jadi ini kalau nggak salah ya Simpang Jomin di bawah tuh. Ada kalau ke kiri itu bisa ke stasiun Cikampek ya, kalau ke kiri ke stasiun Cikampek. Tapi bukan kayaknya deh. Ini masih Simpang Jomin deh, ini masih stasiun Cikampek. Nah, ini boleh stasiun Cikampek nih. Oh. Oh iya Simpang Jomin bener teman-teman. Iya bukan sih? Jadi lupa ya. Oh bukan nih. Bukan. Masih di depan berarti Simpang Jomin. Oh. Suhu masih aman di 36 derajat. Di jam setengah 2 siang hari Jumat 13 Maret 2026. Oh kayaknya sini habis hujan nih. Iya nih kayaknya habis hujan sini nih. Basah gini nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman yuk. Oh di sini tuh rame teloletnya tuh ternyata. Tapi kayaknya untuk di Jakarta udah nggak boleh deh. Kayaknya kalau di daerah masih rame ya. Oh bukan habis hujan deh, emang ini jalurnya tuh kayak gini warnanya nih. Ini jalur apa sih? Aspal. Tapi kayak bekas dikeruk gitu. Kalau cor-coran tuh kayaknya cor-coran ya dilapis aspal ya. Nggak tahu dah. Cuman warnanya beda aja. Bisa belang gini. Uh. Nah ini depannya Simpang Jomin baru. Nah ini biasanya dulu tuh sebelum ada tol Trans Jawa ya di sini nih yang keroknya nih macetnya kalau apa namanya kalau mudik nih. Aduh. Jadi dulu tol tuh mentok cuma sampai ya, situ doang tuh Cikampek. Keluar keluar semua tuh ada-adanya tuh. Mau truk mau apa tuh lihat aja tuh jam segini aja udah ngantri kayak gini. Oke teman-teman kita masuk ke masih di Cikampek ya. Masih di Cikampek tapi ini udah ibaratnya nih orang kalau udah masuk sini nih. Ini Pantura yang sebenarnya nih. Pantura yang sesungguhnya nih. Cirebon 120 kilo. Ya sekitar 2 jam 3 jam lah paling.
Jalannya saat ini kondisi jalannya mulus, mulus banget mulus. Kayaknya juga cor-coran baru nih. Hati-hati. Oke, kita menemukan pom bensin pertama di jalur Cikampek ini, lepas Simpang Jomin tadi teman-teman. Nah, di sini hati-hati teman-teman nih. Ternyata banyak lubang juga. Wow. Tuh kan banyak kayak gini nih. Banyak tombolan-tombolan. Hati-hati deh. Tuh. Tuh. Ini kayak ranking juga mau mudik tuh. Aduh. Yo. Aduh. Nah, kita sampai di pusat oleh-oleh ini. Pusat oleh-oleh. Lalu dia benerin kamera dulu deh. Kena folder tadi jadi berubah. Oke. Yuk lanjut. Oke, di sebelah kiri ada pos Kemen PU juga tuh. Kayak tadi di mana? Cibitung. Cibitung Tambun di Gedung Juang. Jadi terakhir lewat Pantura ini tuh sekitar bulan Oktober ya teman-teman. Hati-hati tuh, waduh. Nah ini pom bensin lagi teman-teman nih, pom bensin kedua, ada poskonya juga. Pom bensin kedua setelah Simpang Jomin ya. Dan hati-hati juga tuh teman-teman, tadi juga ada jalan yang nggak rapi juga tuh, ada yang banyak bolong tuh. Aduh, jadi lapar. Nah, lubang mulu. Aduh. Ya jadi terusin lagi. Tadi kita apa ya? Oktober kemarin kita via jalur Pantura ini ya. Jadi kita Oktober kemarin itu ke Solo, terus ke Jogja, terus ke Magelang, Semua Makmur, mana? Semua Makmur, terus ke Tempel Manjaka, terus ke Dieng. Nah, jadi memang kondisinya sih nggak jauh beda sih. Kondisi jalurnya kayak gini dan di sini anginnya kenceng banget.
Enak kali ya kalau pas mudik jalurnya kayak gini nih, sepi sepi banget kayak gini. Ya, tapi kalau sepi kayak gini justru ngeri sih ya. Tuh, apalagi orang nyebrang kayak gini nih, aduh ngeri banget. Jadi mau ngebut, bukan ngebut sih, mau gaspol salah. Aduh, mau pelan sayang, mana sepi. Tuh kan, mau sakit kuriasi. Oke. Nah, ini tuh sambungannya tuh, oh lubang, 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 lubang. Aduh, nah, ini di sambungan-sambungan jembatan sih biasanya teman-teman ya banyak apa itu sambungannya tuh nggak rata. Jadi harus ekstra hati-hati deh. Nah, pom bensin keempat Jatisari. Mungkin teman-teman yang terbiasa melalui jalur Pantura ini, entah touring, entah kemana, mungkin punya rekomendasi pom bensin atau tempat ngeres sepanjang Cikampek, Cirebon, ataupun sampai Semarang ya. Mungkin bisa direkomend nih ke teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi salah satu referensi teman-teman juga nih yang mau melakukan perjalanan mudik besok. Yang pom bensin yang memang rekomend menurut teman-teman. Karena memang gak semua yang menurut kita bagus tuh menurut yang lain juga belum tentu bagus. Jadi ya sok kita persilakan buat teman-teman mengisi masukannya, penilaiannya tersendiri untuk pom bensin yang rekomend menurut teman-teman. Aduh, jalurnya, aduh. Gimana nih? Pertigaan Cilamaya nih. Nah, ini ke kiri ke Cilamaya nih, dan ternyata mungkin kalau teman-teman ya kalau tahu nih suka blusukan gitu, itu Karawang tuh luasnya, wih, luas juga loh ternyata. Ini Cilamaya ini tuh masuknya bisa tembus ke Cikarang, ke Karawang tuh. Aduh. Nah, ini sebelah kiri kita tuh banyak warlock-warlock yang udah prepare nih menyambut pemudik-pemudik besok. Biasanya rame sini. Jadi kita ambil kanan yuk. Aduh, ada kontainer woy. Jadi memang kondisinya ya hari kerja ya. Cuma kalau Sabtu Minggu mah nggak akan ini nih, nggak akan selama kayak gini nih. Tuh banyak juga tuh teman-teman tuh yang udah pada mudik. Nah, ini depan nih sambungan nih. Wah. Assalamualaikum. Ah, ini sambung apa? Ini baru nih, aspal baru nih, mulus banget sih, masih keling banget keling ini. Bau aspalnya masih wangi banget. Oke, kita masuk ke Kabupaten Subang teman-teman ya. Ya Allah, lepas dari situ cuma dikit doang aspalnya. Ini masih parah kayak gini. Wih, mudah-mudahan lah nanti setelah sebelum
jalur mudik rame, udah diaspal tuh tadi tuh. Mana parah banget sih itu tuh, habis perbatasan ya, perbatasan kota itu, Cikampek Subang. Anginnya. Ini speed rata-ratanya di 80 ya teman-teman. Bukan nggak berani, cuman udah manteng di 80 aja lah. Karena emang anginnya kenceng banget ini. Goyang tuh. Nih, jalanan sebelah kanan di Pantura nih bergelombang ya. Jadi mending ngambil kiri aja deh. Ya Allah tuh, buset sampai apa hilang begitu bannya. Apa sih? Oh ya, apa sih menurut teman-teman nih? Jalur Pantura itu identiknya dengan apa sih? Mungkin bahasanya, oh lu kalau belum kayak gini berarti lu belum ke Pantura gitu. Mungkin bisa sharing dikit, atau ada tempat, atau ada jalur, atau ada apa ya? Ya pokoknya yang identik aja dengan Pantura. Oh ternyata teman-teman di sini keadaan sawah ya, sawah yang berada di sini tuh ternyata memang udah selesai musim panen, jadi gersang nih. Ke sebelah kantor, sebelah kantor, sebelah kiri kita ada kantor polisi, patok besi. Mungkin kalau di sebelah kanan sih masih, oh sama juga deh, habis di itu, habis musim panen. Aduh, nih orang tanggung banget ya bawa motor ya. Menang HP, oi. Tadi udah berapa pom bensin tuh lepas dari Jongmin tadi tuh. Rumah makan. Ke teman-teman di depan nih sebelah kanan ya, ini ke kanan tuh bisa ke Kalijati juga nih. Mana ya? Bisa ke Kalijati itu ke situ tuh. Kemana lewat jalur alternatif mungkin. Dan ini kondisi jalannya udah cor, udah
full cor, jadi bumpy ya teman-teman, jadi harus hati-hati juga nih yang bawaan over, ikatannya harus kenceng, terus kondisi ban, shock breaker juga harus diperhatiin deh. Oh, ada bumpy kayak gini nih. Ini muat nggak ya memorinya ya? Tinggal berapa menit lagi nih memorinya? Setengah jam, 30 menit. Yuk kita ikutin aja sampai mana nih perjalanan kita kali ini. Jadi kita nggak berpatokan sampai mana ya, cuman ya kita ngikutin memori sehabis memori aja. Teman-teman, di sebelah kiri kita ada pom bensin ya tuh. Berarti pom bensin berapa tadi tuh? 4. Dan setelah pom bensin juga banyak warung-warung tempat ngeres tuh, resian-resian kayak gitu, kayaknya enak sih. Nah nih tuh sebelah kiri tuh udah hijau, tadi mah udah pasca panen ya. Dan ini anginnya kenceng banget teman-teman, kalau jam segini anginnya kenceng banget. Ini main layangan enak nih, agak pakai diurukin nih. Banyak sambungan, banyak tambelan nih sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri aman sih. Jadi saran buat teman-teman nih yang mau via jalur sini, mendingan lewat jalur kiri aja ya, jangan terlalu jalur kanan. Aduh, ini apa sih? Sabar kan. Astagfirullah, kan kayak gitu tuh nggak kelihatan, motor lubang aja. Jadi tadi kita 12:30 ya, setelah sholat Jumat itu 12:30, sekarang jam 2 kurang 10. Jadi hampir 2 jam ya. Nanti kita 2 jam berhenti deh, pas 2 jam. Sambil ngedingenin mesin juga, sambil istirahat juga lah. Jadi 2 jam tuh dari tadi mana ya? Cikarang Barat ya? Dari Cikarang Barat tuh 2 jam tuh. Sampai mana sih? Karena kita bawa jalannya ya jalan santai sih, paling 60, 70, 80 juga udah di Pantura. Jalurnya Masya Allah masih banyak transformer nih. Ini biasanya sebelah kiri kita nih kalau malam nih ini banget nih, apa namanya, rame tuh. Ya apa namanya, rame lampu-lampu ini, lampu-lampu akrilik. Nah teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita udah sampai di mana nih? Pasar Sukamandi sih kalau nggak salah ini ya.
Ciasem ya, bener Sukamandi. Oke. Di sini biasanya nih di mana Sukamandi ini ya, notabene dulu sebelum ada tol Trans Jawa ya, itu salah satu titik kemacetan juga tuh buat para pemudik, khususnya yang beroda 4. Oke teman-teman, sekarang jam 2. Kita mau lanjut lagi apa enggak nih? Karena memorinya udah tinggal 20 menit. Gimana ya? Mana emang keadaan jalannya kita nggak bisa ini sih. Nih, tuh. Oke, kita habisin aja ya, nanti si memorinya sampai 5 menit. Udah gitu kita finish. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Alun-alun Ciasem sebelah kiri. Udah lumayan juga nih, 2 jam. Udah mau nyebrang. Awas, udah mau nyebrang. Udah kalau nyebrang dia nggak tengok kanan kiri dulu sih, main selonong boy aja. Aduh. Nah jadi jalannya tadi sempet enak, cuman ada beberapa jalan yang memang nggak ini ya. Tuh di sini tuh banyak apa namanya, lubang yang udah ditanda-tandain tapi masih belum dirapihin. Tuh nih tuh sambungan kayak gini nih, aduh ngeri banget ini. Nggak ngeri sih ya, cuman kalau malam kan tahu, nah ini kayak gini tuh tahu waktu sambungan kayak gini tuh dari aspal ke beton nih, kadang suka tinggi banget sambungannya. Enak sih kalau udah di beton kayak gini, cuman nggak tahu ya, karena Pantura memang dari dulu sih Pantura tuh terkenal dengan proyek abadi ya. Jadi kalau misalkan mau lebaran nih baru diperbaikin, ntar mau lebaran lagi diperbaikin lagi gitu ya, nggak tahu sampai kapan. Cuman ini udah ini sih udah dicor, jadi ya apa namanya, udah kuat seharusnya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Nah teman-teman, di depan kita di sebelah kiri ada pom bensin. Ini kayaknya rame nih, pom bensin gede. Oh iya, ada pom bensin gede juga, ada pos mudiknya. Jadi di Ciasem ya lebih tepatnya. Cuma kalau jalan cor tuh kayak gini nih betonnya, aduh gambi-gambi, aduh. Aduh. Nah ini sambungan nih yang harus hati-hati, ini sambungan dari cor ke, aduh, aspal tuh kayak gini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Kita ini melalui jembatan apa nih? Jembatan Ciasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Ciasem. Oke. Nah tuh ketemu pemudik lagi tuh, udah bawa-bawa kayak gitu tuh. Seru sih kalau ngeliat pemudik-pemudik kayak gini ya. Oke teman-teman, dikarenakan memori kita terbatas, maafin kalau perjalanan kita harus kita akhiri sampai di sini. Jadi untuk update
perjalanan kita dari Cawang tadi sampai jalur Pantura ini, tepatnya di daerah Ciasem, Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kita menemukan totalnya ya ada sekitar 19 pom bensin yang berada di sepanjang jalan Cawang sampai Ciasem ini. Kalau untuk pom bensin Pertamina-nya sekitar 15 sampai 16 pom, tapi kalau untuk Shell-nya ada 2, sisanya 1. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan mudik tahun ini, infonya seperti itu, dan kondisi jalannya bisa teman-teman lihat langsung di video kita ini ya. Jadi memang nggak begitu banyak yang perbaikan, tapi tetap harus hati-hati. Jadi harus tetap disiapkan kondisinya, tetap harus dipersiapkan semuanya lah, dari kendaraan, fisik, dan sebagainya. Dan mungkin akhir dari video ini kita akhiri di sini aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton di channel RAD. Kita bakal bikin video lagi, bakal bikin trip lagi nanti. Kemana-kemananya kita, ya udah pantengin aja terus channel kita. Yang pasti kita mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2026 ini, semoga lancar. Sampai nanti di Lebaran nanti. Oke, dari kita itu aja. Terima kasih. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.